Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Coba sebelum kita mulai kita refresh dulu. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, konsentrasi ya, meskipun sedikit kita tetap harus semangat. Baik, selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang surat Al-Ma'un, melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang makna surat Al-Ma'un. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna dari isi pokok-pokok surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya absen terlebih dulu. Coba Rafka, tidak ada. Nisa, Farah, Salwa, Desi, Al, El. Oke, terima kasih. Sebelum kita belajar makna-maknanya, kita pelajari dulu surat Al-Ma'un itu apa toh? Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Surat Al-Ma'un itu surat yang ke-107. Kemudian surat Al-Ma'un turunnya di kota Makkah. Maka dari itu tergolong surat Makkiyah. Yuk, ikuti saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Oke, terima kasih. Baik, saya jelaskan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang mendidik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. An sholatihim adalah artinya sholat. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat
riak. Riak itu sombong. Kayak naunau maun dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maka dari surat Al-Maun ini yang dapat kita ambil yang pertama apa tadi? 1. Menolong orang miskin. Terus menyayangi anak yatim. Terus tidak lalai dalam sholat. Terus tidak boleh berbuat riya. Harus mau menolong sesama. Ini adalah salah satu video animasi yang saya dapatkan. Nih, contoh apa ini? Dari surat Al-Maun. Coba. Tidak membantu orang miskin. Nah, betul. Kemudian, nah, ini tidak mau menolong sesama. Ini orang miskin yang sedang memohon-mohon untuk mendapatkan makanan. Kemudian karena dia tidak mau pergi, tidak mau memberi makanan orang miskin. Nah, ini oke. Di sini saya mau bercerita dulu. Yang pertama, tadi tidak boleh mendidik anak yatim, berarti harus menyayangi anak yatim. Yang mana anak yatim itu bagaikan anak orang tua itu kita punya berapa? 2. Kalau anak yatim itu ibarat kaki yang buat jalan itu tinggal 1. Nah, apakah bisa berjalan lancar dengan kaki yang menggunakan kaki 1? Tidak. Maka dari itu kita ketika memiliki teman saudara yang mohon maaf bapak atau ibunya sudah tidak ada, monggo disayangi, jangan dinakali, apalagi sampai diajak orang duit bapak, orang duit ibu. Tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Orang duit, orang tak kayak aku mengenai faraway, saya mau duit. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu nggih. Terus yang ketiga, tidak boleh melalaikan sholatnya. Ini ada cerita. Jadi ada seorang anak, anggap aja si Fulan itu selalu mengakhirkan sholatnya. Jadi meskipun dengar adzan pulang, sebenarnya lanjut bermain. Kemudian jam 12 biasanya adzan siang, zuhur maksudnya, sholat zuhur. Nah, sholat zuhur kok saya di adzan. Terus dia lanjut bermain. Itu adalah salah satu melalaikan sholat. Terus kemudian tidak sampai situ, dia berhenti bermain itu sekitar jam 1. Jam kecil sholat zuhur tekan jam 2 aku mah turun bisik. Tidurlah dia sampai jam 1:30. Kurang 1:30 lebih, hampir jam 2. Ya Allah, aku meh sholat sholat zuhur. Terus habis itu asar juga seperti itu. Maghrib. Nah, ketika maghrib ini, ketika dia tidur ngantuk sekali, lagi sambil belajar gitu ngantuk sekali, ternyata dia sampai sholat maghrib itu hampir mendekati sholat isya. Nah, dia tertidur langsung, ya Allah aku mau sholat isya. Kemudian ambil air wudhu, terus kemudian dia sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib ternyata dia masih ngantuk, masih terkantuk lagi. Dia setelah sholat maghrib ternyata tidur. Di dalam tidurnya dia itu ternyata mimpi apa? Mimpi di akhirat.
Gimana Jal? Ketika saat itu udah ditanyain lancar, tapi ada salah satu malaikat yang menyeret dia ke neraka. Bener-bener itu sampai depan pintu neraka. Kemudian ini cerita loh ya, sampai depan neraka itu bilang, wahai malaikat, kan aku sholat, kenapa aku tidak ada yang menolongku? Kenapa tidak ada amal yang bisa menolongku? Bilang gitu. Kemudian kamu tetap harus masuk neraka dulu meskipun kamu sholat. Terus ternyata setelah mau dimasukkan, tibalah amal sholatnya tadi. Wahai malaikat, aku amal dia sholat. Kemudian si anak itu bilang, loh kenapa kamu baru datang? Kenapa tidak menolongku dari tadi? Lah kamu aja ketika semasa hidupmu kamu aja melalaikan aku. Kenapa aku harus menolongmu tepat waktu? Yo berarti aku tekone ning keri, bilangnya seperti itu. Jadi apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Jangan melalaikan sholat dan jangan menunda-nunda sholat. Nah, itu adalah kandungan surat Al-Maun. Yang keempat, yang ke ini, alladzina hum yura'un. Dan janganlah kita berbuat riya atau sombong kepada siapapun, kepada teman, kepada orang tua ataupun saudara. Jangan pernah kita berbuat sombong karena sombong itu akan terjerumus pada kejelekan. Terus yang terakhir yaitu kita juga harus menolong orang-orang itu dengan barang yang berguna. Jangan begini, aku menghargai memberi bahan bekas. Contohnya, aku mengenai tapi menang-menang yo, aku mengenai sing wis rusak. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Misal contoh nih, satu kelas pada baksos. Yang lain itu teman-temannya satu kelas itu memberikan barang-barang yang masih bagus, yang masih layak dipakai, tapi ada salah satu siswa yang dia berbuat curang, yang sudah memang benar-benar kumuh, tidak bisa dipakai, sudah tidak bisa digunakan, tapi diberikan ketika baksos. Baik atau tidak? Tidak. Itu adalah manfaat dari mempelajari surat Al-Maun. Nah, saya harapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai berbuat satu, lalai sholat, sombong, kemudian mengganti anak yatim, tidak mau menolong bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Perwakilan kelompok. Setelah itu silakan menghadap ke belakang terlebih dahulu. Dibalik kursinya saja. Oke. Apa segini aja ya. Jadi nanti tiap kelompok langkah pengerjaannya satu. Sudah saya sediakan gambar. Kemudian kalian menganalisis gambar, membuat kesimpulan isi kandungan terkait makna surat Al-Maun yang sudah kita pelajari tadi. Bisa dipahami? Terus tulislah hasil diskusi dalam kotak amalan ini. Sudah? Nanti kalau sudah silakan dipresentasikan. Ya.
Nah, kepada rakyat miskin. ya, itu mencerminkan dari surat Al-Ma'un atau tidak? Ya, betul. Betul atau tidak? Betul. Yo, satunya. Tidak mendengarkan azan tetapi bermain. Tidak mencerminkan surat Al-Ma'un. Betul. Betul. Itu salah satu melalaikan sholat. Baik, bisa dipahami penjelasan Mbak Desi dan Mbak Nisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bagus atau tidak? Bagus. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, dari pembelajaran ini maka yang diharapkan anak-anak bisa berbuat baik kepada siapapun, dan ingat jangan melalaikan sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Terus kemudian orang yang menghadirkan anak yatim, bahkan anak yatim itu sama Rasulullah SAW itu hanya antara dua jari ini. Dekat atau tidak? Dekat. Maka dari itu sayangilah teman kalian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan refleksi dulu. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Raka. Saya lupa ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Oh ya, baik. Di sini memang benar. Kita itu membicarakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang pertama, 1. Menghadik anak yatim. 2. Lalai dalam sholat. 3. Berbuat riya atau sombong. 4. Yaitu tidak mau menolong sesama. Terus tidak mau memberi makan orang miskin. Gitu Mas Rafa, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Baik, jadi pembelajaran kita itu nggih celah-celah bagi orang yang lalai sholat seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika kamu melalaikan sholat, apalagi sholatnya di akhir waktu, amal sholatmu juga akan datang di akhir waktu. Jadi ketika sudah mau dimasukkan di neraka, lagi datang. Udah deg-degan atau tidak? Kalau seperti itu saja. Kemudian saya lanjutkan ceritanya tadi. Ternyata setelah itu bangun. Apa yang dia lakukan ketika bangun? Langsung melakukan sholat, karena ingat bahwasanya dia belum sholat isya. Kemudian selanjutnya hari-hari berikutnya, kemudian dia melakukan sholat tepat waktu. Jadi ketika sudah mendengar azan, silakan langsung mengambil air wudhu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Mbak Nisa dan Mbak Desi. Sekarang kita dengarkan, kita bandingkan dua kelompok. Bagaimana pendapatnya? Apakah sama atau tidak? Baik, silakan dipresentasikan. Satu gambar memberi orang Diperlihatkan gambarnya. memberi orang makan orang miskin. Ya, sama atau tidak sama tadi? Sama. Sama. Ya, yang kedua. Gambar apa itu? Tidak mendengarkan azan dan tetap bermain. Tidak mendengarkan azan dan tetap bermain, sama? Sama. Mencerminkan atau tidak? Tidak. Ya. Baik, sampai
keluar ataupun tidak mau beriman kepada Allah. Tapi orang yang sudah masuk Islam, dalam beragama Islam pun itu juga bisa mendustakan agama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba adakah yang pernah melihat ataupun mengetahui orang yang sedang, misal kalian jalan ke Bawen, ada pernah tidak melihat orang yang ngamen? Pernah. Orang yang meminta-minta? Pernah. Bagaimana sikap kalian? Kasihan. Kasihan. Terus sikap yang harus dilakukan apa? Beri uang. Ya, memberi uang. Terus Mendoakan. ya, mendoakan. Nah, ketika ada orang yang seperti itu, ada yang ngamen ataupun orang yang meminta-minta, sebisa mungkin kita beri apa yang kita punya. Nah, untuk itu kita harus peduli dengan sesama. Nah, baik, kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un, yaitu berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Cukup sekian pembelajaran penjelasan dari hari ini. Silakan kembali ke semula. Sudah? Baik, hari ini kita akan melakukan evaluasi. Di sini silakan tulis nama kalian dan nomor absen, kemudian jawablah soal-soal yang sudah saya sediakan. Bisa nggih? Karena untuk mengukur kemampuan pada hari ini. Silakan dikerjakan. Di sini nama atau hasil apa? Enggak ada nama. Boleh ada nama. Oh. Kalian pastinya masih ingat waktu pelajaran di kelas 1 atau kelas 2, bahkan kelas 3. Kalian pernah menyanyikan rukun Islam? Pernah. Oke, masih ingat rukun Islam? Masih. Ya, harusnya sebagai kakak kelas itu ingat. Katakan rukun Islam yang pertama. Loh, iya kok kamu ini bener? Ulangi. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima. Jika mampu. Oke, gini. Jadi hari ini kita intinya harus berperilaku dan berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, sebelum kita akhiri, minggu depan kita bertemu lagi. Kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat mempelajari surat